Puspitasari dengan NIM 240291114 dari Prodi Pendidikan Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tertutur dari media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Mirna SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri dengan menggunakan media pembelajaran yaitu parametri, papan transformasi geometri. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan media saya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan koordinat kartesius, di mana sumbu horizontalnya itu sumbu X dan sumbu vertikal adalah sumbu Y. Di sini ada busur derajat diguna untuk mengukur derajat. Yang di sini ada juga bangun datar yang di mana jajar genjang, persegi panjang, segitiga. Di sini juga ada bingkai sebagai alat penggerak. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah perubahan posisi suatu bentuk pada bidang koordinat sehingga membentuk hasil bayangan. Maksud dari hasil bayangan adalah bentuk yang sama dengan bentuk asal, hanya saja posisi atau arahnya saja yang berubah. Transformasi terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis transformasi yang akan saya bahas yaitu translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran. Yang pertama kita akan membahas translasi. Translasi adalah pergeseran atau perpindahan suatu bangun geometri sejauh dan searah tertentu tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Arah pergerakannya yaitu horizontal ke kiri negatif, ke kanan positif, vertikal ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Di sini saya memiliki soal titik A 2,5 digeser 4 satuan ke kanan dan 6 satuan ke kiri. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, pertama kita terlebih dahulu kita tuliskan titik A yaitu 2,5 di sini. A 2,5. Nah, di soal dikatakan titik A ini bergeser 4 satuan ke kanan, maka kita hitung ke kanan 1, 2, 3, 4. Lalu titik A ini bergeser lagi ke kiri sebanyak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang hasil dari pergeseran dari titik A itu kita bisa gunakan A aksen. A aksen, maka didapat A aksennya adalah 0,5. Jadi, koordinat hasil bayangan dari titik A 2,5 adalah titik A aksen 0,5. Bisa kita tulis A 2,5 menjadi A aksen 0,5. Soal kedua, persegi ABCD di mana titik A 2,5, titik B 5,5, titik C 5,2 dan titik D 2,2. Bangun tersebut ditranslasikan 5 langkah ke kiri dan 7 langkah ke bawah atau ditranslasikan sebesar min 5, min 7. Maka hasil translasinya adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini kita menandakan terlebih dahulu titik-titiknya, titik A, B, dan C. Atau titik ini bisa kita presentasikan dengan bangun datar persegi ini, persegi berwarna biru ini. Nah, tadi dikatakan bahwa bangun datar persegi ini ditranslasikan sebanyak 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Kita menggunakan persegi berwarna putih ini, di mana 5 satuan ke kiri yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tandai ini sebagai titik A aksen dan ini sebagai titik
B aksen, dan ini sebagai C aksen, dan ini sebagai D aksen. Bisa kita tulis A 2,5 menjadi A aksen min 3, min 2, B 5,5 menjadi B aksen 0, min 2, dan C 5,2 menjadi C aksen 0, min 5, dan D 2,2 menjadi D aksen min 3, min 5. Nah, inilah hasil translasi dari persegi ABCD. Selanjutnya, refleksi. Refleksi atau percerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan garis sumbu tertentu. Nah, refleksi ini bisa berupa terhadap titik asal, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap lainnya. Di sini kita mempunyai soal titik A 2,2 direfleksikan terhadap titik O atau titik asal 0,0. Maka hasil dari refleksinya adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita tandai terlebih dahulu titik A-nya, yaitu A 2,2. Untuk merefleksikannya atau mencerminkannya, kita menggunakan bingkai penggerak. Mana kita posisikan ujung dari bingkai ini di 0,0. Lalu kita tandai titik A-nya. Nah, kita akan refleksikannya terhadap titik asal, yaitu 0,0. Dengan cara seperti ini. Kita paskan dia terlebih dahulu. Dimana ujung ini masih tetap di 0,0. Nah, di sini kita sudah tandai tadi titik A. Maka titik ini kita tandai sebagai A aksen atau hasil dari refleksi titik A tersebut, di mana berada di titik min 2, min 2. Nah, bisa kita tulis A 2,2 menjadi A aksen min 2, min 2. Soal kedua yaitu sebuah jajar genjang ABCD di mana titik A 4,4, titik B 7,4, titik C 8,1, dan titik D 5,1. Direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil refleksinya adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita tandai terlebih dahulu titik A, B, C, dan D-nya. Titik-titik ini bisa kita presentasikan dengan jajar genjang berwarna biru. Kita letakkan sesuai dengan titiknya. Untuk merefleksikan jajar genjang ABCD ini, kita menggunakan bingkai penggerak. Bingkai penggeraknya kita posisikan. Nah, lalu kita ambil jajar genjang lainnya, kita paskan dia, kita dempetkan. Dan kita tandai ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, karena pada soal dia direfleksikan terhadap sumbu X, maka kita refleksikannya terhadap sumbu X, menghasilkan. Nah, ini tadi sumbu A. Bisa kita tulis A-nya sebagai A aksen, ini sebagai B aksen, ini
C aksen, ini D aksen. Nah, kita lihat hasil dari A 4,4 menjadi A aksen 4,-4, B 7,4 menjadi B aksen 7,-4, dan C 8,1 menjadi C aksen 8,-1, dan D 5,1 menjadi D aksen 5,-1. Nah, inilah hasil dari refleksi jajak genjang ABCD terhadap sumbu X. Yang terakhir adalah rotasi. Rotasi atau pemutaran adalah transformasi perubahan posisi pada objek dengan cara diputar dari satu titik sebesar sudut tertentu. Pada rotasi ini kita menggunakan busur derajat sebagai pengukur derajatnya. Di sini saya memiliki soal, sebuah titik A min 7,1 dirotasi sebesar min 180 derajat terhadap pusat koordinat O 0,0, maka hasil rotasinya adalah titik-titik. Nah, untuk menjadi soal ini, kita terlebih dahulu menuliskan titik A di koordinat kartesius. Sini, titik A, kita tandai A min 7,1. Nah, untuk merotasikannya kita menggunakan bingkai penggerak. Di mana titik bingkai penggeraknya kita paskan di ujung, yaitu 0,0. Lalu kita tandai titik A-nya di bingkai. Nah, karena di soal rotasinya itu sebesar min 180 derajat, rotasinya perlawanan arah dengan jarum jam. Jadi kita lawan arah sebanyak 180 derajat. Pertama, ini 90 derajat. Lalu, ini 180 derajat. Nah, di sini kita terlihat bahwa ini adalah titik A tadi. Maka ini bisa kita tandai sebagai A aksen, di mana A aksen ini berada di titik 7,-1. Bisa kita tulis A min 7,1 menjadi A aksen 7,-1. Di sini saya memiliki soal kedua, yaitu segitiga ABC di mana titik A min 5,2 dan titik B min 1,2 dan C min 3,6. Bangun ini dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap pusat koordinat P 1,1. Maka hasil rotasinya adalah titik-titik. Untuk menjawab ini, kita tandai terlebih dahulu titik-titik ABC-nya. Nah, titik ABC ini bisa kita presentasikan dengan segitiga coklat. Nah, kita letakkan sesuai titiknya. Nah, pada soal tadi, rotasinya itu berpusat pada titik P 1,1. Ini titik P. Nah, karena koordinat pusatnya itu, perputarannya itu di P1,1, kita letakkan busurnya di P1,1, titik tengah busurnya. Lalu kita gunakan bingkai, di mana bingkai ini titiknya itu paskan di P1,1 ujungnya. Lalu kita ambil segitiga lainnya, yaitu berwarna biru, kita dempetkan dan kita tandai ini sebagai titik A-nya, A, ini B, ini C. Nah, lalu dirotasikan 90 derajat. 90 derajatnya searah jarum jam. Nah, kita rotasikan 90 derajat.
Nah, terlihat bahwa ini ada titik A, ini titik C, dan ini titik B. Lalu kita bisa tulis ulang, ini titik A tadi menjadi A aksen, ini menjadi C aksen, ini menjadi B aksen. Nah, kita tuliskan A min 5,2 menjadi A aksen 2,8 dan B min 1,2 menjadi B aksen 2,4 dan C dari min 3,6 menjadi C aksen 7,6. Nah, inilah hasil rotasi dari segitiga ABC. Nah, itulah tadi penggunaan parametri atau papan transformasi geometri. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami transformasi geometri. Saya tutup video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.